البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida la nabiyya ba'dah. Ikhwani fid din, a'azzani wa azzakumullah. Kita lanjutkan bacaan kita terhadap kitab At-Tafsir Al-Muyassar, yang mana sekarang kita akan masuk di penafsiran firman Allah Subhanahu wa taala ayat yang ke-130 dari surat An-Nisa juz yang kelima, menjelaskan kepada kita semuanya sambungan dari kejadian yang kemarin, yaitu problematika rumah tangga, permasalahan yang terjadi di dalam rumah tangga antara suami dan istri. Kalau tidak bisa didamaikan, tidak bisa yang namanya sulh, perdamaian terjadi, maka jikalau ditakdirkan harus berpisah, maka berpisah. Tatkala berpisah tersebut tidak perlu khawatir, karena masing-masing rezekinya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya keutamaan Allah Subhanahu wa taala sangat luas. Taruhlah suami berpisah dengan istrinya, istri berpisah dengan suaminya, bukan berarti rezekinya berhenti. Rezekinya, keutamaan dan karunia dari Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyertai orang-orang yang beriman, baik lelaki maupun wanita, baik yang masih bersuami ataupun sudah tidak bersuami, baik yang masih beristri maupun yang tidak beristri lagi, semuanya rezekinya, na barakallahu fikum, kenikmatannya berada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ikhwani fi din, azza wa jazakumullah, kita lihat di sini. Qala Allah taala, Allah taala berfirman, wa in yatafarraqa yughnillahu kullan min sa'atihi wa kana Allahu wasi'an hakima. Masyaallah. Jika mereka berdua berpisah, suami dan istri berpisah, niscaya Allah taala akan berikan kecukupan masing-masing keduanya tersebut, itu suami dan istri, min sa'atihi, dari keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak perlu khawatir. Kalaupun berpisah, ya mungkin karena keadaannya tidak memungkinkan untuk damai misalkan, maka enggak perlu khawatir, karena Allah taala sudah akan memberikan kecukupan kepada masing-masing antara barakallahu fikum kedua belah pihak tadi itu, yaitu istri dan suami, selama mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena rezeki itu diikat dengan ketakwaan. Jadi kalau orang tidak bertakwa, rezekinya sempit. Kalaupun banyak rezekinya secara zahir, tapi hatinya sempit, karena rezeki yang dia dapatkan bukan dari yang halal. Karena rezeki ada dua makna, ada dua macam rezeki. Rezeki yang maknanya umum, rezeki yang maknanya khusus. Itu pahami baik-baik. Rezeki yang maknanya umum adalah semua jenis kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada hamba-hambanya, baik kafir, munafik, muslim, mukmin, berupa makanan, pakaian yang bisa menegakkan tulang punggung mereka. Itu rezeki yang maknanya umum. Antum saksikan orang kafir banyak enggak yang kaya? Banyak. Hidupnya mewah, hidupnya meriah, dohirnya seperti itu. Itu rezeki yang maknanya umum. Tapi rezeki yang maknanya khusus adalah rezeki yang berupa keimanan. Keimanan luas. Semua orang yang beriman, semua orang muslim mendapat rezeki tadi itu. Rezeki berupa keimanan. Nah, lebih khusus lagi rezeki yang dikenal dengan al-iman was sunnah. Nah, yang sekarang kita insyaallah taala berada di atasnya, al-iman was sunnah. Itu rezeki yang lebih khusus lagi. Naam.
Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Wa kana Allah wasi'an hakima, Allah Ta'ala berfirman, dan sungguh Allah Ta'ala zat yang maha luas karunia dan keutamaannya serta zat yang maha bijaksana. Qala al-mufassirun asbahumullah, perhatikan di situ. Wa in waqa'atil furqah bainar rajuli wa imra'atihi, dan jikalau terjadi perpecahan, pertikaian, perpisahan antara suami dan istrinya, fa innallaha ta'ala yughni kullan minhuma min fadlihi wa sa'atihi, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan pada masing-masing di antara keduanya dari keutamaan dan juga keluasan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah taala akan berikan barakallahu fikum kenikmatan kepada masing-masing hamba tersebut. Fa innahu subhanahu wa ta'ala wasi'ul fadli wal minnah, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang maha luas keutamaannya dan luas karunia-Nya. Hakimun fima yaqdi bihi baina ibadihi, masyaallah. Zat yang maha bijaksana terhadap apa yang Allah taala tetapkan antara hamba-hambanya, enggak pernah meleset, enggak pernah tertukar. Rezeki hamba semuanya apa? Sesuai dengan apa? Jalur dan alamatnya. Enggak pernah tertukar. Paham ya? Si fulan hari ini bekerja mendapatkan gaji sekian misalkan. Si fulan satu pekan gajinya sekian. Itu sudah ditentukan semuanya, enggak pernah tertukar. Paham ya? Ada juga orang yang jualan setiap hari, Masya Allah, jualan makanan-makanan yang halal, jualan minuman yang halal, tapi hasilnya cuma segitu saja. Itu rezekinya sudah. Paham ya? Disyukuri. Kalau dia mampu mensyukurinya akan ditambah lagi nanti oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kalau dia enggak bersyukur, akan cabut kenikmatan tadi, wal iyadu billah. Naam. Bagaimana cara mensyukurinya? Merasa cukup dengan sesuatu yang ada tadi itu. Taruhlah sehari dia dapatnya 20.000 misalkan, alhamdulillah. Besok dapatnya 30.000, insyaallah. Paham ya? Ditambah lagi. Kalau orang bersyukur seperti itu, ditambah rezekinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Ayat yang pendek, simpel, padat, tapi bisa apa? Menyentuh hati kita semuanya. Sumbernya apa? Bersyukur. Jangan berkeluh kesah. Wah, kok cuma sedikit ya? Jangan. Yang sedikit ini disyukuri. Kita merasa cukup dengan sesuatu yang sedikit ini akan ditambah lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika kalian bersyukur, niscaya akan tambahkan nikmatku untuk kalian. Namun jika kalian kufur, kata Allah taala, ketahuilah azabku sangat pedih. Dicabut kenikmatan dari itu. Coba bayangkan kisah-kisah orang-orang terdahulu yang dahulu mereka keadaannya Masya Allah, kekayaannya melimpah, hartanya melimpah, tapi karena tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebabnya karena ulah tangan mereka sendiri. Tidak mau bersyukur, justru berbuat kesyirikan, berbuat kemaksiatan, melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, melanggar larangan-larangan yang Allah taala larang. Kemudian justru mengerjakan perkara-perkara maksiat. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Dzalika bi anna Allah lam yaku mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim." Yang demikian itu Allah taala tidak pernah mengubah kenikmatan yang sudah diberikan kepada sekelompok kaum, melainkan mereka sendiri yang mengubah. Mereka sendiri yang mengubah dengan sebab tangan-tangan mereka sendiri. Dengan perbuatan maksiatan, sudah rezekinya sulit, penghasilannya sulit, usahanya pun bangkrut, malah datang ke dukun. Bayangkan, ulah siapa ini? Ulah mereka sendiri. Seharusnya al-luju' ilallah, kembali kepada Allah taala. Sudah rezekinya bisa dikatakan penghasilannya sedikit, kerjaan susah, dia malah pergi ke dukun. Mbah fulan, Mbah Alan, minta kekayaan. Akhirnya malah enggak dapat rezeki sama sekali. Maksudnya tidak mendapatkan apa? Kenikmatan yang barakallahu fikum bikin dirinya cukup, membikin dirinya merasa cukup dengan kenikmatan dari itu. Allahu musta'an. Banyak ayat-ayat yang menjelaskan mengenai apa? Bahwasanya kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada hamba itu tidak hilang begitu saja, namun sebabnya karena hamba itu sendiri. Barakallahu fikum. Kita lihat ayat yang selanjutnya. Qala Allah Taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardh, wa laqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum
anittaqullah. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ard. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Masyaallah. Dan hanya milik Allah lah. Hanya milik Allah semua yang ada di langit dan yang ada di bumi. Bukan milik kita. Kita hanya dipinjamin saja. Sesaat saja kita tinggal di dunia ini. Negeri yang kekal abadi di akhirat. Surga Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika kita dipinjamin, ya jangan merusak di situ. Paham ya? Tapi justru memperbaiki, berupaya, beramal. Nah, seperti itu. Beramal amalan saleh. Kita lihat. Dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang ahlul kitab. Siapa ahlul kitab? Al-Yahud wan Nasara. Dan juga kepada kalian semuanya agar kalian bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wasiat dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Definisi takwa sudah kami sebutkan berkali-kali. An yaj'alal insanu bainahu wa baina 'adzabillahi wiqayatan bi fi'li awamirihi wastinabi nawahihi. Artinya apa? Seorang hamba menjadikan antara dirinya dengan azab Allah Subhanahu wa taala wiqayah, tameng, pembatas. Dengan cara apa? Dengan cara apa menjadikan pembatas tersebut? Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Perhatikan baik-baik. Dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Itulah ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Dan wasiat ini juga yang Rasulullah wasiatkan dalam hadis yang sahih yang sering antum dengar. Hadisnya siapa itu? Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu. Suatu ketika Rasulullah SAW berikan mau'izah. Wa'adana Rasulullah SAW mau'izatan wajilat minhal qulub wa dharafat minhal uyun ka'annaha mau'izatul muwaddi'. Artinya apa? Suatu ketika Rasulullah SAW berikan mau'izah, nasihat yang sangat menyentuh, nasihat yang membuat hati bergetar, mata mengeluarkan air matanya. Nah, kemudian sampai segenap para sahabat, ya Rasulullah, bertanya, wahai Rasulullah, seakan-akan ini nasihat perpisahan, orang yang hendak berpisah. Fa'ausina, berilah kami wasiat. Apa kata Rasulullah SAW? Usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Aku wasiatkan kepada kalian agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, was-sam'i wat ta'ah, dan mendengar serta taat kepada pemimpin. Tidak melakukan pemberontakan, kudeta, revolusi, penggulingan kekuasaan, demonstrasi, tidak. Paham ya? Sami'na wa ata'na. Selama pemerintah, pemimpin memerintahkan perkara yang baik, perkara yang ma'ruf, maslahahnya umum, maslahahnya khusus, selama itu kebaikan, wajib kita mentaatinya. Paham ya? Kemudian apa kata Rasulullah SAW? Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang jadi pemimpin seorang budak, seorang hamba dari Ethiopia, kulit hitam, pendek biasanya, kecil, hitam, paham ya? Nah, walaupun ada yang tinggi juga, intinya apa? Walaupun sejelek apapun itu pemimpin, wajib kita mentaatinya. Nah, barakallahu fikum, wajib mentaati pemimpin tersebut. Naam. Syahidnya barakallahu fikum di dalam hadis Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu adalah wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam untuk apa? Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara mengerjakan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat lagi. Wa in takfuru fa inna lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi. Jika kalian kufur, maka sesungguhnya hanya milik Allah semua yang ada di langit dan semua yang ada di bumi. Wa kana Allahu ghaniyan hamida. Dan sungguh Allah taala zat yang maha kaya dan maha terpuji. Allah Subhanahu wa taala, na barakallahu fikum, zat yang maha kaya, enggak butuh pada hambanya, tapi hamba butuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu ayat yang selanjutnya nanti, na barakallahu fikum, menjelaskan apa? Kemampuan Allah Subhanahu wa taala itu sangat luar biasa. Kalaupun menghilangkan kita semuanya, dihancurkan, ditiadakan, mengganti makhluk yang baru, bagi Allah taala mudah. Paham ya? Bagi Allah Subhanahu wa taala sangat apa? Sangat mudah. Na'am barakallahu fikum, seperti itu. Ikhwani fi din azza wa jalla, perhatikan baik-baik. Na'am, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah, ayat yang
131 tafsirannya dilihat baik-baik. Walillahi mulku walillahi na'am barakallahu fikum mulkun ma fis samawati wa fil ardi wa ma bainahuma, dan hanya milik Allah kekuasaan langit dan bumi dan di antara keduanya. Walaqad ahidna ilal ladzina u'tul kitaba min qablikum minal yahud wan nasara, dan sungguh kami telah mewasiatkan kepada orang-orang yang kami beri kitab kepada mereka dari kalangan Yahud dan Nasara, dan kami juga telah mewasiatkan ilaikum wa ahidna ilaikum kadzalika ya ummata Muhammad bittaqwallahi azza wa jalla. Ini apa wasiatnya? Agar bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ketakwaan sumber datangnya rezeki. Wa man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan jadikan bagi dia jalan keluar, dan Allah taala akan berikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Enggak percaya, buktikan. Kalau antum kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, tenang hatinya. Datang rezeki secara tiba-tiba dari Allah Subhanahu wa taala, walaupun melalui perantaranya si fulan si alan, itu enggak masalah, tapi rezeki mutlak milik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Tenang, tenteram. Intinya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sebaik-baik perbekalan akhirat apa? Ketakwaan. Fatazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Berbekalah kalian, sesungguhnya sebaik-baik perbekalan adalah ketakwaan. Nah, barakallahu fikum. Pembeda antara orang ajam, orang Arab, orang kaya, orang miskin, orang berkulit hitam, berkulit putih, orang keturunan apa? Darah biru misalkan, atau mata merah misalkan, atau terbalik ya, darah merah mata biru misalkan. Nah, barakallahu fikum, itu semuanya bukan tolak ukur. Tolak ukurnya apa? Ketakwaan. Tolak ukurnya di sisi Allah taala mulia ataukah tidak ketakwaannya, bukan masalah garis keturunan tadi, bukan. Paham ya? Allah taala berfirman dalam Al-Qur'an Karim, "Ya ayyuhan nas, inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum." Wahai segenap manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan ada laki-laki, perempuan, kemudian kami menjadikan kalian berbangsa-bangsa, bersuku-suku. Tujuannya apa? Agar kalian saling mengenal. Agar apa? Kalian saling mengenal. Inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah taala adalah orang yang paling bertakwa. Bertakwa. Paham ya? Jadi mizan, barometer ukuran mulia atau tidak di sisi Allah taala bukan karena jabatannya, bukan karena kekayaannya, bukan karena garis keturunannya, bukan, tapi karena ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam, kita lihat lagi. Wal qiyam bi amrihi wa tinabin nahyih, yaitu dengan cara apa? Menegakkan, mengerjakan perintahnya dan menjauhi larangannya. Wa bayyana lakum annakum in tajhadu wahdaniyyatallah ta'ala wa syar'ah fa innahu subhanahu ghaniyun 'ankum. Dan kami telah menjelaskan kepada kalian, perhatikan ini ya, tafsirannya itu lihat baik-baik itu. Wa bayyana lakum, dan sungguh kami telah menjelaskan kepada kalian, annakum in tajhadu wahdaniyatallah, bahwasanya kalian apabila menentang ketunggalan Allah Subhanahu wa taala dan syariatnya, maka sungguhnya Allah taala zat yang maha tidak butuh terhadap kalian. Li'anna lahu jami'u ma fis samawati wa ma fil ardi, dikarenakan hanya milik Allah lah seluruh yang ada di langit dan yang ada di bumi. Semuanya milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya dipinjamin saja. Jadi jangan merasa sombong jadi penguasa, pemimpin. Itu hanya apa? Sesaat saja. Na'am barakallahu fikum. Kita lihat. Wa kana Allahu ghaniyan 'an khalqihi hamidan fi sifatihi wa af'alihi. Maka Allah taala sungguh zat yang maha kaya, zat yang maha tidak butuh terhadap makhluknya, dan zat yang maha terpuji. Nah, barakallahu fikum dalam sifat-sifatnya dan juga perbuatan-perbuatannya Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat berikutnya. Qala Allah taala berfirman, "Walillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa kafa billahi wakila." Ditekankan lagi di sini. Hanya milik Allah lah semua yang di langit dan semua yang di bumi. Dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai sebaik-baik pelindung. Sebaik-baik pelindung Allah Subhanahu
wa ta'ala. Na'am barakallahu fikum. Ikhwani fi din azza wa jazakumullah, kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asabahumullah walillahi mulkun ma fis samawati walillahi mulkun ma fi hadzal kauni minal kainat, dan hanya milik Allah lah kekuasaan apa-apa yang ada di dalam atau yang ada di alam semesta ini berupa makhluk-makhluk yang ada. Wa kafa bihi subhanahu qa'iman bi syu'uni khalqihi hafidhan laha, dan cukuplah Allah Subhanahu wa taala sebagai zat yang mengatur keadaan-keadaan makhluknya dan zat yang menjaga makhluknya. Allah Subhanahu wa taala, bukan orang lain. Nah, kita ini makhluk biasa diatur oleh Allah Subhanahu wa taala. Naam. Ayat yang selanjutnya yang menunjukkan kekuatan Allah Subhanahu wa taala meliputi segala sesuatu, kekuatannya mutlak milik siapa? Milik Allah Subhanahu wa taala. Sampai-sampai pertolongan kalau tidak datang dari Allah taala, hamba tidak bisa berbuat apa-apa. Paham ya? Hamba tidak bisa berbuat apa-apa sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengenai apa? Pertolongan mutlak hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Wa man nasru illa min indillah. Tidak ada pertolongan kecuali munculnya dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, barakallahu fikum. In yansurkumullah fala ghaliba lakum wa in yakhdhulkum faman dzal ladzi yansurukum min ba'dih. Artinya, jika Allah Subhanahu wa taala menolong kalian, maka tidak ada seorang pun yang bisa menghinakan kalian. Namun, jika Allah Subhanahu wa taala sudah menghinakan kalian, merendahkan kalian, siapa lagi yang bisa menolong? Enggak ada yang bisa menolong kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Pertolongan mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man nasru illa min indillah. Termasuk sumber, cara, sebab agar kita ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dakwah kita, di dalam menyebarkan ilmu Al-Qur'an dan Sunnah adalah menolong agama Allah Subhanahu wa taala. Menolong agama Allah Subhanahu wa taala, mengembangkan dakwah Al-Qur'an dan Sunnah, kemudian membela dakwah Al-Qur'an dan Sunnah, agama Islam. Karena agama Islam ini, nah barakallahu fikum, memiliki masadir, sumber Al-Qur'an was sunnah wal ijma' wal qiyas sahih. Nah, kita tegakkan, kita ajarkan, kita kembangkan, itulah sumber pertolongan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Wahai orang-orang yang beriman, jika kalian menolong agama Allah Subhanahu wa taala, niscaya Allah taala akan menolong kalian dan akan mengokohkan telapak kaki kalian, mengokohkan pendirian kalian. Faham ya? Sumbernya, caranya adalah apa? Nah, mendakwahkan, menjaga, menolong, membela agama Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat tafsirannya atau ayatnya. Qala Allah taala berfirman, "In yasha yudhibkum ayyuhan nas wa ya'ti bi akharin wa kana Allahu 'ala dzalika qadira." Masyaallah. Bayangkan, jika Allah taala menghendaki, niscaya akan membinasakan kalian semuanya, dihancurkan, dihilangkan kalian semuanya wahai segenap manusia, dan Allah taala mendatangkan makhluk yang baru. Bayangkan, mampu bagi Allah taala untuk mendatangkan makhluk yang baru, mampu. Nah, dalam ayat yang lain Allah taala berfirman apa? In yasha yudhibkum wa ya'ti bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Jika Allah taala menghendaki, yudhibkum, akan membinasakan kalian semuanya, menghancurkan kalian semuanya. Nah, kemudian apa? Wa ya'ti bi khalqin jadid, mendatangkan makhluk yang baru. Wa ma dzalika 'ala Allahi bi'aziz. Yang seperti itu bagi Allah taala bukan perkara yang sulit, perkara yang sangat mudah. Kun fayakun. Jadi maka jadilah. Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, masyaallah. Kita lihat. Nah, barakallahu fikum, wa kana Allahu 'ala dzalika qadira, dan sungguh Allah taala zat yang Maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Jadi Allah Subhanahu wa taala kalau cuma menghilangkan kita semuanya, mengganti makhluk yang baru, mampu atau tidak? Mampu. Allah Subhanahu wa taala. Naam. Kita lihat tafsirannya. Qala al-mufassirun asbahumullah, in yasha'illah yuhlikkum ayyuhan nas. Jika Allah taala menghendaki, niscaya Allah taala akan membinasakan kalian, menghancurkan kalian semuanya wahai segenap manusia. Wa ya'ti biqaumin akharin ghairikum, dan akan mendatangkan kaum yang lain selain kalian. Wa kana Allahu 'ala dzalika qadira, dan sungguh Allah taala zat yang Maha mampu untuk melakukan itu semuanya. Yang terakhir barakallahu fikum, ayat yang ke 134,
Qala Allah Ta'ala, Allah telah berfirman, "Man kana yuridu thawabad dunya, fa 'indallahi thawabud dunya wal akhirah, wa kana Allahu sami'an basira." Ayat yang mulia ini 134 surat An-Nisa ini menjelaskan kepada kita semuanya bahwasannya barang siapa yang menginginkan pahala atau menginginkan kenikmatan dunia, maka hanya milik Allah lah kenikmatan dunia dan akhirat. Jadi mintanya hanya kepada Allah Ta'ala, jangan minta kepada manusia. Kalau minta kekayaan biar dibikin laris dagangannya, jangan minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, Kiai Fulan, Kiai Alan, jangan. Apalagi pergi ke kuburan yang belum jelas orangnya siapa di dalamnya. Paham ya? Nah, sudah kita lewati kan, orang yang meninggal yang mati itu butuh orang yang hidup, bukan orang yang hidup butuh orang yang mati. Nah, jadi sangat terbalik orang-orang yang minta kepada orang mati. Justru orang mati itu butuh doa kita, butuh orang-orang yang hidup. Nah, kita lihat. Qala al-mufassirun atsabahumullah. Ayatnya tadi sudah disebutkan ya, barang siapa yang menginginkan pahala dunia, maka di sisi Allah lah pahala dunia dan akhirat. Ganjaran dunia dan akhirat, kenikmatan dunia dan akhirat hanya milik Allah. Wa kana Allahu sami'an basira. Dan sungguh Allah Ta'ala zat yang Maha mendengar dan Maha melihat. Qala al-mufassirun atabahumullah, man yarghab minkum ayyuhan nas fi, ingat faedah kemarin. Man yarghab minkum ayyuhan nas fi thawabid dunya. Raghiba fi artinya apa? Raghiba fi cinta, senang. Kalau raghibaan apa kemarin? Raghibaan. Kan ada raghiba fi, raghibaan. Apa kemarin? Handalah. Raghibaan apa artinya? Benci. Jadi dibalik aja. Kalau raghiba fi cinta, senang, pengen. Kalau raghibaan benci. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Artinya bukan barang siapa yang cinta dengan sunnahku, bukan. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, karena raghiba an. Dalam bahasa Arab seperti itu ya. Man raghiba an sunnati falaisa minni. Barang siapa yang benci terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Nah, kalau di sini man yarghab minkum ayyuhan nas fi thawabid dunya. Barang siapa yang menginginkan di antara kalian wahai manusia, menginginkan pahala dunia, wa yu'rid 'anil akhirah, kemudian berpaling dari akhirat, fa 'indallahi wahdah thawabud dunya wal akhirah, maka hanya di sisi Allah Ta'ala semata pahala dunia dan akhirat. Falyatlub minallah wahdah khairid dunya wal akhirah, masyaallah. Maka hendaknya dia meminta hanya dari Allah Ta'ala semata, dua kebaikan dunia dan akhirat. Termasuk doanya apa yang sering antum baca? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kebaikan dunia dan akhirat. Nah, barakallahu fikum. Meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan minta kepada Mbah Fulan, Mbah Alan, Kiai Fulan, Habib Fulan, jangan. Mintanya hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa huwal ladzi yamlikuhuma. Maka dialah zat yang memiliki keduanya, yaitu kebaikan dunia dan akhirat. Wa kana Allahu sami'an li aqwali ibadihi. Maka Allah Ta'ala sungguh zat yang Maha mendengar terhadap ucapan-ucapan hambanya, basiran bi niyatihim wa amalihim. Zat yang Maha mengetahui terhadap niat-niat mereka dan amalan-amalan mereka. Fa wa sayujazihim 'ala dzalik, dan sungguh Allah Ta'ala akan membalasi mereka semuanya sesuai dengan amalan atau ucapan yang dilakukan oleh hamba tersebut. Nasallallahu as-salamata wal afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.